Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan liulil absar Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang barusan kita bahas secara umum membahas tentang janji Allah akan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir dan bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin dalam peristiwa perang Badar di dalam ayat ini dan menjadi pelajaran. Secara khusus ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Di awal ayat dijelaskan qul lil ladzina kafaru, katakanlah olehmu Muhammad. Nah, kenapa ada kul di sini? Karena ada latar belakang. Kenapa kul? Katakanlah atau jawablah. Karena ada latar belakang, yaitu pada saat perang Badar selesai dengan kemenangan umat Islam, lalu Nabi Muhammad pulang ke Madinah. Nah, orang-orang Yahudi berkumpul di suatu pasar, yaitu pasar Bani Koinuko. Nah, orang-orang Yahudi sebagian mengajak yang lain agar segera masuk Islam supaya tidak binasa, sebagaimana binasanya orang-orang kafir Quraisy yang mati di perang Badar. Tetapi sebagian lagi malah menantang Nabi Muhammad. Ketika Nabi pulang ke Madinah, nah orang-orang Yahudi menantang Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Muhammadu, cek orang Yahudi ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika an qatalta nafarun min Quraisy. Kamu jangan tertipu oleh dirimu karena telah berhasil memerangi, membunuh orang-orang kafir Quraisy. Kanu akmaru la ya'rifuna al-qital. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu tentang peperangan. Padahal sebetulnya orang kafir Quraisy ahli dina perang. Karena kebiasaan orang jahiliyah, orang kafir Quraisy dulu, orang Quraisy dulu, itu kalau kita istilahnya senggol bacok gitu. Jadi lamun aya masalah perang teh gitu. Eta tos biasa. Aneh. Senggol bacok. Jadi lamun aya masalah sedikit pasti main bacok, main perang gitu. Tos biasa orang Quraisy.
Tapi dengan sombongnya orang Yahudi mengatakan, jangan kalian tertipu, jangan kamu tertipu, sedangkan Nabi Muhammad ya, karena telah memerangi orang yang tidak tahu berperang. Inna kawallahi lau qataltana, demi Allah kalau kamu berperang dengan kami, cek Yahudi ya. Kolontong bisa Yahudi dan tapi kain aja Yahudi mah kolontong. Sombong. Taetan udah dibaca pada. Seorang Yahudi kan Nabi Muhammad, kalau kamu berperang dengan kami, la'arafta anna nahnun nas. Kamu akan tahu bahwa kamilah manusia yang sebenarnya. Wa annaka lam talqa mislana, dan kamu tidak pernah berjumpa dengan orang seperti kami. Oh, sombong pisan Yahudi itu. Padahal nanti di kemudian hari ketika mereka berkhianat di dalam peristiwa perang Ahzab, Nabi akan menghukum mereka, menghukum mati Bani Koinuko, hingga orang-orang dewasanya semuanya dihukum mati ku Rasul. Disisakan anak-anak, perempuan dan orang tua, karena mereka telah berkhianat dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Sombong kieu teh engke mah 700 kepalanya akan lepas dari badannya, sombong itu. Kan di penggal dihukum mati, 700 orang dihukum mati karena telah berkhianat. Nah, dengan lantangnya mereka berani menantang Nabi Muhammad dan berkata begitu, maka turunlah ayat ini. Kul, jadi muncul kurang banyak tong sia bejakeun ka jalma Yahudi teh. Katakan kepada orang-orang kafir itu, satu glahuna, kalian yang akan dikalahkan. Nah, gitu. Jadi lamun yang harapan jalma kafir mah tong lemah, tong ngelehan, tong elehan. Jangan mengalah, jangan kalah. Katakan satu glahuna, kalian yang akan dikalahkan. Kalian yang akan binasa. Itu satu gulabuna teh gitu. Dan benar, di dalam sejarah peperangan antara umat Islam dengan yang lain, contohnya di perang salib, mereka lah yang kalah di perang salib itu. Hingga dari peristiwa perang salib itulah Palestina menjadi hak milik umat Islam. Terjadi beberapa kali perang salib di zaman Umar bin Khattab, dimenangkan umat Islam. Palestina berada di tangan umat Islam. Di sekitaran tahun 1000 Masehi terjadi lagi, dimenangkan lagi oleh umat Islam melalui kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Menang lagi umat Islam dan Palestina aman di tangan umat Islam. Nah, kemudian sekarang memang orang-orang Yahudi tengah menjajah dan menguasai Palestina. Tapi sekali lagi mereka pasti akan kalah. Tahu dalilnya, satu gelabuna. Karena umat Islam sedunia belum ikut campur di Palestina. Kita ini sekarang baru tahap menonton, mendoakan, membantu materi, belum bertindak. Belum bertindak saja umat Islam semuanya, Yahudi sudah keteteran berhadapan dengan Hamas sekarang. Sekarang itu sudah mau masuk bulan ketiga peperangan antara Yahudi, Israel dengan Hamas. Padahal jumlah personilnya jauh. Hamas cuma ada personilnya 30.000, sedangkan Yahudi ada sekitar 600.000. So, 30.000 dikelutkeun jeung 600.000, mana nu menang kuduna? Harusnya yang menang 600.000. Apakah butuh waktu lama untuk memenangkan peperangan yang 600.000? Tidak. Tidak butuh waktu lama, 600.000. Dengan lawan 30.000 ya sebarang kali lipat coba. Wah, lebih.
Oh 20 kali lipat 30.000 eta pertolongan Allah satu gelabun. Jadi baru dihadapi oleh Hamas dengan personil 30.000 saja, Yahudi sudah tidak sanggup. Mereka sudah gencatan senjata, pertukaran tawanan. Ini belum ikut campur ya di Indonesia tuh ya Pak Agus can ngangkat senjata. Sebenarnya mah Pak Agus teh geus nyiapkeun bengkerna bengker Rambo. Badil anu tina tangkal cau teh geuning. Nu dikitukeun prepet cenah. Bernembakna ti kebon awi geus nyiapkeun babelatokan tok. Beujang lodong kitu tong. Ketiap kenceng bakar jeung nanaon Pak Agus teh sabenerna mah kan can aya instruksi we. Berani cara instruksi. Jadi kabayang kalau umat Islam ini ikut campur dalam urusan Palestina. Arab ikut campur, Malaysia, Indonesia, Turki dan semua umat Islam sedunia ikut campur urusan Palestina. Tidak akan butuh waktu lama Yahudi habis sudah pasti mati mereka semua. Ya. Moal disesakeun, moal dilelakeun. Tidak butuh waktu lama Yahudi pasti akan binasa pada hari itu. Kalau umat Islam sudah ikut campur semua. Satu gelabun kalian orang-orang kafir, kalian terutama orang Yahudi pasti akan dikalahkan. Apalagi kata Nabi, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimuna al yahuda, sampai seluruh kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Faqatalahumul muslimun, dan kaum muslimin akan memenangkan perang dengan Yahudi, menghabisi mereka. Fayahtabi al yahudi wara'al hajari wasajari, hingga Yahudi lari bersembunyi di belakang batu dan pohon. Kalah mereka. Pasti ini akan terjadi. Fayaqulul hajaru wasajaru, kemudian batu dan pohon yang Yahudi sembunyi di situ akan mengatakan, ini benar-benar ngomong gitu ya. Karena kan hari Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuasa untuk membuat batu dan pohon ngomong. Batu dan pohon ngomong, ya Muslim, ya Abdullah, ya Pak Agus, ya hamba Allah kadia. Ta'al hada Yahudi waroi, ini ada Yahudi bersembunyi di belakang saya. Ta'al kemari faktulku, bunuh dia. Cek batu teh, cek pohon teh. Terus sudi sudah dijadikan tempat nyumputnya orang Yahudi. Cek batu, cek pohon teh. Tidak mau mereka. Berarti bisa nyumput di mana teh Yahudi hari itu? Tidak ada tempat bersembunyi pada hari itu bagi Yahudi. Dipastikan mereka akan habis semua. Siare kumaha tah? Janji Allah, janji Rasul teh pastinya. Jadi janji Allah ini na ayat ieu, satu gelabuna kalian akan dikalahkan. Dan janji Nabi nu tadi, matan maranehna riweuh di ayeuna. Riweuh mempengaruhi umat Islam, terutama umat Islam yang serakah terhadap kekuasaan, umat Islam yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, dipengaruhan ku Yahudi teh. Supaya naon? Supaya teu kudu bener-bener teuing dina agama mah nu kitu mah radikal seperti itu. Dalam beragama mah biasa we, teu kudu bener-bener. Nu bener-bener mah nu sok ka masjid, nu sok ngaji mah nu kitu teh disebut radikal, teroris, ekstremis, ceuk Yahudi teh. Disampaikan ka umat Islam anu rakus kekuasaan, terus diieukeun ka hareup ta eta. Supaya naon? Supaya umat Islam teh jauh dari keislamanna. Tuh mending malam tahun baruan, sok siapkeun jagung, siapkeun hayam, siapkeun entong, sok kayaknya siapkeun mercon keur didoruk tangke di tengah peuting.
can lilina can trompetna meureun kitu mending eta. Padahal eta teh ajaran Yahudi teh. Ai bakar jagung mah teu naon teh teu masalah asal ulah aya unsur keyakinan we. Komo bari bagi-bagi mah ka ustad. Asal jangan ada unsur keyakinan dan tidak usah ikut-ikut kura-kura dengan yang lain. Teu ieu mah kedah ngariung we ieu. Nah, jadi orang-orang Yahudi teh ayeuna teh memunculkan Islamofobi supaya orang benci ke Islam, supaya orang jauh dari Islam. Memunculkan sekularisme supaya Islam ulah ikut campur urusan negara. Memunculkan pluralisme supaya orang Islam jauh keluar tina agamana. Munculkan liberalisme supaya umat Islam teh hirup bebas teu kudu nyepeng memegang teguh agamana kumaha karepna we bebas. Dimunculkan pemahaman-pemahaman model itu sampai memunculkan pemahaman komunisme supaya umat Islam ateis tidak percaya terhadap Tuhan. Dimunculkan ku Yahudi teh Syiah supaya kajian umat Islam tetap Islam tapi ngaco dina ajaran agama dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat Islam berpegang teguh pada keislamannya, benar dina keimananna, maka Yahudi tahu berarti mereka akan tiba saatnya akan dikalahkan oleh kualitas umat Islam seperti itu. Jadi lamun umat Islam masih kena siga kieu mah wah teu sieun Yahudi. Nah, orang sudah bagus, gitu masih kena gitu. Ami cenah cetek cek Yahudi teh. Ayeuna mah eueuh kasihan Yahudi teh karena umat Islamnya tidak berkualitas. Gampang diadu domba. Aya masalah saeutik teu ngaji, teu salat, teu ibadah, silih pupusuhan. Umat Islam ayeuna tah gampang dipecah belahnya gitunya. Mata kereksian kumaha orang Yahudi. Umat Islam lemah kieu. Aya masalah saeutik pecah, aya masalah saeutik saling bermusuhan. Umat Islam ayeuna masih gampang dipengaruhan di sajabana. Mana sieun orang Yahudi ke umat Islam model kieu. Tapi lamun umat Islamna ilmuna bagus, keimananna kuat, salat malamna teu tinggalun, puguh salat wajib tong ditarosnya. Aya masalah tetap teguh bebarengan berjamaah. Pokokna mah kompak aya naon oge, tetap bareng, tetap ngaji jeung sebagainya. Wah, sayeun tah Yahudi mulai sieun tah. Hariwang ieu mah hariwang ieu mah. Karena janji Allah pasti satu gelabuna. Kalian akan dikalahkan. Faqatalahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan memenangkan peperangan dengan mereka. Dan itu pasti terjadi. Sekarang juga sudah terjadi sebetulnya. Wa tusaruna ila jahannam, dan kalian orang-orang kafir setelah dikalahkan, terbunuh dalam medan perang, akan dikumpulkan kelak di akhirat ke jahanam. Wa bi'sal mihad, dan jahanam sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi ari umat Islamah lamun berperang terus sakit di medan perang bakal dikumpulkeun di surga. Ari orang kafir mah lamun berperang dengan umat Islam terus mati akan dikumpulkeun di neraka. Jadi ayeuna Israel merangan Hamas merangan umat Islam di Palestina teh ngabelaan pinarakaeun teh. Mun paeh we nya dasar rojeng hayam Israel Yahudi mah. Modar kuduna oge. Lamun paeh teh dikumpulkeun di jahanam. Tapi kalau umat Islam yang syahid gugur di medan perang dikumpulkeun di surga. Bahkan belum masuk surga juga sudah diberi rezeki. Balhum ahya'un yurzaqun. Mereka sebetulnya hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat orang syahid mah. Memang terlihat oleh kita itu, orang yang syahid itu memang terlihatnya berdarah-darah, terluka, mungkin badannya juga bahkan hancur.
Tapi jangan mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, kata Allah. Balhum ahyaun, melainkan mereka hidup. Yurzakun, diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tongsieun. Jadi umat Islam mah justru kalau di dalam perang suci melawan orang Yahudi, umpamanya orang Islam mah mencari mati di medan jihad, berarti itu pasukan berani mati. Kira-kira kualitas perangnya gagah atau lemah? Gagah, dari mau pasukan berani mati. Aya kasihan mau bisa ngarang panik no gitu. Aya sedangkan orang Israel mah pan berperang lagi pakai Pampers cenah Bu. Nya mata disebut lagi pasukan Pampers. Aslinya dia mah pakai Pampers. Nya teuing marak naon tah teuing marak Sweetie itu. Ini apa meh teu karagok, jadi kalau ingin buang air bisa langsung kan, jadi bisa fokus terus perang gitu. Meh teu itu jadi pakai Pampers gitu. Tuh. Duka kumaha. Nauzubillah min dzalik, di dunia ge geus dihinakeun tas Yahudi teh tah. Enya. Ya kena ari misalkan ari tos sepuh pisan kitu nya eta mah wajar gitu. Lain sama tentara pakai Pampers coba. Cetek pisannya tuh mesti hina pisan di dunia oke. Ya, dan pasti akan dikalahkan dan sudah dikalahkan sekarang juga. Dan sudah mati akan dikumpulkan di dalam jahanam. Qad kana lakum ayatun, sungguh telah ada bagi kalian. Ini kan arah ayat ini sebetulnya tadi teh jawaban ke orang Yahudi kan. Tetapi ini juga ditujukan kepada siapapun orang-orang kafir, terutama yang melecehkan, yang menghinakan Islam dan umat Islam. Kita jawab dengan jawaban seperti ini. Sungguh telah ada bagi kalian tanda, bukti kemenangan fi fi'ataini taqata, pada dua kelompok pasukan yang bertemu. Di mana? Di medan perang, di perang Badar ieu teh. Apa cikeneh euih di perang Badar? Barang kembali ke Madinah, tak orang Yahudi teh nantang gitu sida tadi kan Nabi Muhammad teh. Dijawab ku Nabi teh, ku Allah langsung ketang dijawabna. Disampaikan, "Qul," katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada mereka. Tak ieu gitu. Tak jeung orang kafir mah tong lemah. Tong eleh, tong elehan gitu tah. Asyidda alal kufar, keras terhadap orang kafir. Aduh pantang mundur, terutama kafirlah kafir harbi. Kafir anu memang ngahinakeun Islam jeung umat Islam. Hari kitu mah kafir dimi teh mah kafirna lineuk bager. Sok barang beres, sok barang kirim ateuna naon kitu mah. Teu kudu dikerasa tuh kitu mah santuy we. Ya, kalau mendoakan sih memang ada hukum khusus. Tapi intinya biasa aja berinteraksi secara sosial, secara kemanusiaan. Lamun butuh cai yang bere, cai ku urang. Asal ulah jangan kita yang bergantung kebutuhan kepada dia. Jangan, karena kalau kita bergantung, kayak orang jadi heureun letah. Kalau kita bergantung, nanti kalau dia ngajak ke gereja kumaha? Era orang teh nolakna. Jangan bahas agama, manehna orang teh era nolakna. Dabongan tadina orang sok dahar dina piringna, suka minta air minum, air darinya, malah sok minjem duitna. Sia kumaha tah. Jadi jangan membuat diri kita tergantung. Kalau mereka yang bergantung ke kita bagus, harus begitu. Jadi kalau mereka yang bergantung ke kita, butuh cai ti urang, butuh makan ti urang, minjem duit ke urang, teu naon bere. Sugan suatu saat ari kitu mah eraeun meureun. Gitu. Karena dalam hal sedekah itu bebas, jangan melihat agama. Kalaupun beda agama, ya kasih aja. Balanya ka warungna balanya gitu. Nah, ini jawaban disampaikan kepada orang kafir harbi yang memerangi umat Islam seperti orang Yahudi sekarang di Palestina, yang melecehkan, yang menghinakan Islam dan umat Islam. Jawab kasih kieu,
Maraneh sia nu bakal dielehkeun mah, jeung maraneh nu bakal dilemparkeun kana jahanam. Gitu. Dan telah ada bukti tanda pada dua kelompok yang berperang di perang Badar. Fi'atun tuqatilu fisabilillah. Satu kelompok berperang di jalan Allah, tayu pasukan Rasul dan para sahabat. Jumlahna sabaraha di perang Badar pasukan Rasul teh 310 lebih. Jumlahna teh 310 lebih. Nah, lebihna memang tidak ditentukan. Nah, itu 310 teh 310 plus 2 jadi 312. Apakah 310 plus 3 jadi 313? Memang tidak terlalu disebutkan. Pokoknya fi'atun ini 310 lebih jumlahnya, jumlah personilnya. Wa ukhra, dan kelompok lain atau pasukan musuh kafiratun, pasukan kafir, itu jumlahnya itu kalau disebutkan dalam sejarah itu sekitar 900 sampai 1000 personil. Berarti itu kira-kira lamun disederhanakeun 300 umat Islam di perang Badar teh melawan 1000 orang kafir. Berarti niti hiji lawan tilunya. Ya, niti 1 banding 3. Yarawnahum mislahim ra'yal ain. Mereka melihatnya 2 kali lipat dalam pandangan mata mereka. Ini ada 2 makna. Makna pertama, yang dimaksud yarawnahum adalah orang-orang kafir melihat umat Islam seperti 2 kali lipat jumlahnya dari mereka. Karena Allah mengirimkan tentara langit, mengirimkan para malaikatnya untuk bergabung menolong Nabi Muhammad dan pasukannya. Jadi memang jumlah nama 300, tetapi nu katingali ku musuh mah sanes 300. Banyak 2 kali lipat, itu bahkan berkali-kali lipat. Karena adanya tentara langit. Saurna katanya di Palestina sekarang juga katanya begitu. Jadi orang Israel itu melihat ada tentara-tentara putih. Dua tiba-tiba nembak, dua tiba-tiba hancurkan gitu. Nah, ini adalah pertolongan Allah dari langit yang terlihat oleh musuh tapi tidak terlihat oleh kita. Jadi membuat hati musuh takut, gentar. Alah, si Allah bahagia geningan gitu. Nah, sugan teh saeutik gitu. Padahal tambahan nanti kata tentara langit. Gitu. Itu makna pertama. Makna kedua daripada ayat ini adalah bahwa umat Islam melihat musuh 2 kali lipat, tetapi mereka kuat tawakalnya kepada Allah, kuat kesabarannya, tidak gentar walaupun kondisi seperti itu. Dua-dua makna ini tidak ditegaskan oleh Ibnu Katsir mana yang paling benar. Memang 2 makna ini terjadi dua-duanya gitu, bahwa memang umat Islam tawakal dan sabar walaupun tahu jumlahnya tidak sebanding dengan musuh. Karena ini 300, di sana 1000 gitu. Dan memang kenyataannya orang-orang kafir juga melihat pasukan kaum muslimin, ada tambahan pasukan yang tidak dilihat oleh kaum muslimin tapi dilihat oleh musuh. Dan ini adalah tentara langit, tentara Allah yang Allah kirimkan untuk menolong Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu. Dan kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Dan Allah menolong siapapun yang dikehendakinya dengan pertolongannya. Nah, pertolongan Allah itu rupa-rupa, ada berbentuk kirimkan tentara langit di peristiwa perang Badar. Ada oge berbentuk mengirimkan angin dingin di perang Ahzab. Jadi di perang Ahzab itu Madinah dikepung. Jumlah personil Nabi itu 1000 orang. Sedangkan jumlah personil musuh 10.000 orang. Coba kan. 10 kali lipat. Dikepung ta Madinah teh. Dan Nabi menggunakan strategi Khandaq sesuai saran dari Salman Al-Farisi. Jadi dibuat parit di depan, dibuat parit supaya musuh tidak bisa leluasa untuk nyebrang. Karena kalau misalkan tidak dibuat parit,
nanti musuh leluasa 10.000 langsung nyerang, katahan moal kudu 1.000. Moal langsung udah itu mah. Tapi kalau dibuat parit yang 10.000 paling bisa masuk berapa orang gitu. Paling mungkin bisa masuk 100 orang, hantem kudu 1.000. Bisa asup di 10 orang, kekak deui. Jadi dihadapinnya bisa sedikit-sedikit gitu ta. Untuk langsung sekaligus, karena langsung sekaligus 10.000, wah keteteran. Dan dengan dibuat parit, maka ini strategi yang sangat bagus. Jadi musuh tidak bisa nyerang sekaligus. Nah akhirnya kan mereka mendirikan kemah, karena nyerangnya kan sebagian-sebagian, tidak nyerang langsung. Nah hampir sebulan kalau tidak salah itu mengepung, Madinah dikepung. Dan dengan Allah kirimkan angin dingin, akhirnya mereka ya kedinginan, anginnya gede dan tidak sanggup lagi melanjutkan pengepungan, melanjutkan blokade. Akhirnya mereka pulang bubar pasukan Ahzab. Nah kaum muslimin menang, selamat dengan pertolongan Allah lewat angin gitu. Jadi rupa-rupa pertolongan Allah teh. Aya melalui malaikat gitu. Nah, lamun aya burung ababil ya. Aya pertolongan Allah lewat burung ababil pada peristiwa serangan pasukan gajah, pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah pada saat itu. Nah, ini Allah kirimkan pertolongan dengan mengirimkan burung ababil ya, yang membawa, masing-masing burung itu membawa batu kerikil, batu neraka jahanam. Dimana ketika ada burung mapan paruhnya kecil, kalau mau batu gede-gede atuh. Paling segede naon sok eta batu. Kan paruhnya kecil, tapi karena ini batunya batu jahanam, panasnya wah ratusan ribu derajat Celcius gitu. Sehingga ketika dijatuhkan kena ke kepala berarti bolong langsung. Makanya kenapa mereka kal farosil mabsus, bagaikan daun dimakan ulat kumaha. Nya eta siga pohon janda bolong teh. Ya kan anu pohon janda bolong teh kan barolong. Tah siga kitu kira-kira kitu tah. Barolong nyater itu barolong kumaha batu jahanam dilempar dari atas ke burung ababil, kena ke kepala bocos, kena ke badan ya langsung itu. Dan itu binasa pasukan gajah. Gagal pasukan gajah. Oh lain kuda deui ya mah. Gajah teh tutulalean. Ada siung ada tulale. Tapi dengan pertolongan Allah dengan burung ababil itu hancur. Jadi bentuk-bentuk pertolongan Allah itu rupa-rupa gitu. Bahkan ada pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad waktu beliau dikepung di Gua Thur. Kata mah siga teu sapira tapi mantep pertolongan teh. Naon cing ku pertolonganna? Ku jaring laba-laba lamat lancah. Jadi Allah perintahkan kepada lamat lancah deh, kepada laba-laba untuk membuat jaring di tempat di mana Nabi diam di gua, di gua Thur itu. Sehingga di situ membunuh logika berpikir orang Quraisy pada saat itu. Makanya ya jelema bisa asup pada laba-laba. Jadi disangkana Nabi tidak ada di situ. Padahal aya di dinya tah. Fan cek urang mah tiga tesapiranya tidak seberapa gitu kan. Tapi wah, ya itulah pertolongan Allah. Jadi tak kudu ngirim Superman. Gitu. Kejaring laba-laba we harapan orang kafir mah. Nah itu bentuk-bentuk pertolongan Allah. Tidak dijagi malaikat ya. Ini jangan gitu, padahal mah gampang kita sebenarnya mah gitu, cuma ya anu gitu mah kudu panglebahna ge beres gitu teh. Makanya di dia kudu tawakal teh. Tawakal kepada Allah gitu teh. Nah kaum muslimin walaupun melihat jumlahnya sedikit, sedangkan musuh 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat gitu, maka jangan gentar.
tetap tawakal ke Allah, sing tenang, sing geureuh-geureuh gitu. Asal bisa mendatangkan pertolongan Allah pasti menang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, yang memiliki akal, memiliki pandangan atau wawasan, penglihatan. Nah, jadi waktu iman sekalian, kemenangan perang Badar semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dilihat dari personil jauh, 300 lawan 1000. Dilihat dari segi alat perangna jauh, mereka lebih tangguh. Dilihat dari segi strategi perangna juga sebetulnya jauh, karena mereka itu terdiri dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Tapi dengan pertolongan Allah maka semua akan akan dimenangkan pada akhirnya umat Islam atau kaum orang-orang beriman. Dan ini juga berlaku dalam hal-hal lain, termasuk dalam urusan kenegaraan. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kesejahteraan, ya, diberikan kemajuan, kemudian ya enaklah itu dalam diberikan perhatian oleh negara. Berarti kan harus punya pemimpin yang memang memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, atau hak-hak umat Islam. Tidak kemudian menggadaikan kekayaan bangsa ini malah ke negeri lain, baik ke asing atau ke asing. Jadi tidak dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk bangsa sendiri. Nah, kalau ingin punya pemimpin seperti itu, kuncinya apa? Bisa tidak kita mengundang datangnya pertolongan Allah untuk negeri ini, sehingga Allah akan memberikan pemimpin terbaik, pemimpin pilihannya, yang mengelola kekayaan negeri ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini juga, bukan untuk segelintir orang, bukan untuk negara lain. Apa bisa? Bisa itu orang mendatangkan pertolongan Allah, itu akan jadi masalah. Tapi lamun ibu bapak masih kira sok narima amplop 100.000 esina, karena kan ketua KPI mengatakan boleh bagi-bagi uang sebagai perangkat kampanye, asal tidak lebih dari 100.000 senah. Tapi beda pendapat di bawah seluruh tingkul mah itu telir tete. Lamun ibu bapak masih narima kene duit 100.000 model gitu, narima tiung, jangan harap datang pertolongan Allah, diberi pemimpin terburuk nah yakin tete. Makanya ayeuna aya undang-undang tentang pertanahan yang baru sekarang, bahwa lahan siapapun itu bisa dikuasai oleh negara dan diganti bagaimana menurut kehendak negara. Orang itu bisa nanaon. Wah, mohon. Ada undang-undangnya baru loh itu. Tak apa aja masyarakat mah. Tiba-tiba aya aturan eta we. Undang-undang jurid sugan mah dari ieu na. Teu nyaho teu naon jong teh peuting deui diketok paluna. Da biasana peuting teh di jam 12 peuting nya na. Nya panu peuting mah biasana jurig lamun teh ngedemit gitu tah. Jadi lamun misalkan rumah ibu ternyata cocok untuk program negaranya diambil alih, ibu tuh bisa nana, udah dibikin, terus diberi gantinya duit itu di Cicayur, tuh bisa nanaon, bari saya penggantian naon, aya undang-undang baru ada, angker tuh bisa nana, payahna bu awak kali itu ke Cicayur, sana itu di luhur, tah iya tah duitnya 20 juta we digantiana. Naon sana 20 juta, pokoknya tarima we. Daek heug teu kajeun. Bade kumaha coba. Jangan pisan, makanya itu lagi jadi perhatian hari urang disibukkeun ku nomor 1, nomor 2, nomor 3 isi horeng itu nyeun undang-undang anu bakal ngarugikeun sararea. Bade kumaha coba tah eta.
Makanya ting teh harusnya di akhir masa jabatan teh sing alus kuduna lain kalah ka aneh-aneh kalah kuat teh. Nauzubillah min dzalik kayak pemimpin sing kitu. Karena mah bakal dikutuk ku anak itu juga yakin nama tah. Yakin sama pemimpin ayeuna bakal dikutuk ku anak itu ge. Ngeri atuh dah. Lainna memperbaiki keadaan, kalah kabeuki ngacaukeun, kalah kabeuki macet gitu tah. Nah, bagaimana supaya Allah memberikan kesejahteraan kemajuan bagi bangsa ini? Bisa tidak kita mendatangkan pertolongan Allah sehingga Allah memberikan pemimpin yang terbaik? Nu mana? Kumaha Allah? Ketika tangan Allah bertindak di bumi Indonesia, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima ataita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri. Dan orang bisa dengan datangkan pertolongan Allah gitu ta. Lamun ibu bapak masih keneh narima 100.000, masih keneh narima tiung, bapak narima kaos, pilihan didasarkan pada itu, mau datang mau pertolongan Allah. Bakal bukti rusak ya negeri. Masih keneh sok narima serangan pajar matak, lamun aya nu serangan pajar baledogkeun kana beungeutna. Ya saya mah kitu hayang maju negeri teh teh butuh nu kararieu 100.000 mah bisa keneh neangan kitu teh. Tiung mah bisa keneh meuli gitu tah. Tidak mau gara-gara uang seperti ini lalu Allah murka dan tidak mau memberikan pertolongan kepada negeri ini. Jangan lemparkan. Tong diterima. Ada yang mengatakan terima duitnya joblos mah kumaha urang, nya tah jauh di haram begitu teh. Ujung terima duitnya joblos mah kumaha urang, nya tah haram dari mana? Gitu. Nya teh geuleuh ka ustad-ustad kitu teh simkuring walah. Kalau kemengaruhan masyarakat itu benar gitu. Tong diterima, lemparkan ke mukanya dan sampaikan bahwa saya ingin ada pertolongan Allah untuk negeri ini. Tidak mau gara-gara gambling, gara-gara money politik seperti ini lalu Allah murka dan tidak mau memberi pertolongan untuk negeri ini. Tak orang tepan kereneangan pertolongan Allah sanes. Tak, kalau ingin datang pertolongan Allah, maka carana pemilihan sesuai hati nurani jeung pikiran urang nu jernih teu kapangaruhan ku naon. Anu mere alungkeun kana beungeutna tah eta teh dosa. Lamun kapanggih eta teh bakal jadi pelanggaran teh. Dok taroskeun ka bucucu teu percaya mah. Nya laras bucucunya. Mohon itu maksudnya pelanggaran pemilu. Bucucu pengawas atau naon? KPPS. Ini pelanggaran kan kitu teh. Mohon mata. Kumaha teh we sok we kumaha teh kumaha pemikiran bari ngadoa bari bismillah aya nu kitu alungkeun mudah-mudahan datang pertolongan Allah dan Allah memberikan pemimpin terbaik, negeri menjadi negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, yang sejahtera, nu diberkahi, kekayaan alamnya digunakan untuk masyarakatnya, untuk kemajuan bangsa ini. Sugan bisa nulungan tuh Palestina, muka celah Pak Agus bisa hayang kaditu sok jing, tah ieu ongkosna, tah ieu berangkat gitu Pak Agus. Pas ngaca lu barodan buuk, cangeus atulah barodan ngora, tapi ku negara dibiayaanana pan gagah teh. Sabab belum Indonesia kuat masian ku Amerika. Mane Amerika nulungan Israel, saya rek nulungan Palestina cek Indonesia teh. Lamun urang kuat wani teh kitu. Wani, tapi lamun orang lemah karena memang itu kan nginjam duit. Man era. Nah ini. Nah, jadi jadikan pelajaran bahwa pada akhirnya umat Islam akan menang, tetapi kemenangan umat Islam tergantung apa bisa tidak kita mendatangkan pertolongan Allah. Perbuatan kita, tindak tanduk kita bisa tidak mendatangkan pertolongan Allah. Sebagaimana Nabi dan para sahabat dengan keimanannya, amal solehnya mampu mendatangkan pertolongan Allah, sehingga walaupun jumlahnya tidak seimbang, tapi kemenangan diberikan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat. Dan ayat ini berlaku terus. Ini akan berlaku terus. Untuk kita juga sama. Kemenangan akan diberikan dengan syarat harus mampu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai aspek, bukan dalam hal perang saja, dalam berbagai aspek. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, silakan, mungkin ada pertanyaan dari ikhwati iman sekalian. Cukup?
Baik, kalau cukup itu yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi tahun depan. depan. Enggak, pandeknya mengesloba. Besok juga sudah berubah angkanya. Bertemu lagi tahun depan, minggu yang akan datang. Dalam keadaan sehat walafiat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.